pertama kita di hari yang kedua, EVOS versus Geek Fam. Siapa saja yang akan dimainkan? Kita mulai dari Geek Fam. Akan mengisi Marcel, Mykids, Aboy, Baleski, dan Kensiski. Tidak terlalu banyak mengubah roster, mereka tetap dengan konsistensi yang ingin mereka capai. Akankah mereka telat panas atau mereka akan panas mulai dari awal musim? Oke. Match pertama mereka akan menjadi seperti apa? Jadi langsung saja kita sambut, please welcome Geek Fam! Dengan 5 player mereka yang tidak ada perubahan signifikan experience baru, apakah menjadi harapan yang baru, formula yang baru? Tapi jangan salah, hari pertama mereka ini bisa jadi penentuan start mereka seperti apa. Karena yang mereka hadapi ini bukan sembarang lawan. Sang macan putih akan menurunkan 5 pemain mereka. Kita lihat dimulai dari Luke, langsung Albert, Reki, Ki, dan juga Erlan. Line up yang hanya meninggalkan Albert dan juga Erlan, tapi dipandu juga dengan Ki. Dan kita lihat dulu entrance EVOS yang satu ini. Yap, ini dia deretan pemain dari sang macan putih. Setelah mungkin beberapa saat mereka tertati-tati, tapi mereka kembali berlatih dan hari ini akan seperti apa pembuktiannya. Jadi please welcome EVOS. Wow, itu dia dibuka dari center mereka. Luke kembali ke MPL ID dengan ya harapan baru juga pastinya untuk EVOS. Pertanyaannya cuma satu, B. Catch up atau enggak? Wah, catch up atau enggak? Rehat satu season. Dan bahkan kembali lagi menjadi line up utama. Apalagi dengan EVOS yang kemarin ekspektasinya udah terlalu tinggi loh. Ingat mereka finish kemarin di urutan yang ketiga di babak playoff. Iya. Pasti dong EVOS fans berharapnya lebih daripada itu. Harusnya. Betul, itu kemarin udah tipis banget. Bertipis banget. Setuju banget. Dan gak lupa nih, coaching staff yang akan membantu ya. Ada veteran juga, ada senior juga. Dan ini yang susah adalah meracik player-player senior gitu. Nah, meracik player senior ya. Tapi jujur, kalau kita ngomongin player senior, itu Vin kurang banyak apa asisnya di M-Series. Benar. 6, 4, 5 angka yang emang gak bisa nambah, gak bisa ngurang. Karena dia di coaching staff. Udah gak bisa naik ya. Belum bisa naik untuk sekarang. Tapi tetap selama mantan player yang jadi coach, Nah, disuruh main ready dia. ready. Makanya Ah. kalau player senior masih gak bisa nurut sama coach yang ex-player, itu udah gak mungkin kalau menurutku. Selesai sih itu. Selesai. Mau diapain coba? Iya, nih lu aja yang main nih. Oke. Oke, Buset. ada piala kok saya, Iya. kata Vin. Ayo, Ayo. coba. Gak bisa kan? Gak Iya, bisa. gak bisa. Disuruh main malah di ayo. Gak bisa kan, gak bisa kan? Gak bisa. Makanya, itu kalau jadi coach tapi ex-player, biasanya dia tuh emang udah tahu, oh player kayak gini, ini gue pernah ngadepin nih. Pernah. Yang kayak gini nih, oh solusinya ini. Iya, menarik ya. Itu. Dan yang gak boleh kalah menarik sebenarnya dari draftnya nih. Ngelihat patch sekarang. Mungkin kemarin kita disuguhkan oleh fighter deh. Iya. Tapi kalau tadi saya ngobrol-ngobrol di belakang, saya nanya sama Jungle juga sih. Oh sama Jungle. Jungle Iya. juga. Saya tebak make it. Ah, inisialnya. Iya. Ya. Lengkap tuh. Assassin ini masih bisa nggak sih? Masih bang, tapi tergantung. Nah, tergantung katanya. kan? Tergantung ROM-nya, tergantung XP-nya. Nah, Jadi itu. perputarannya emang dari 5 player emang satu mau pakai apa aja. Bener, Nyangkutnya ke hero yang lain gitu. minimal emang harus ada 2 pemain yang akan ngebuang badan lah. Ya. Nah itu terserah tuh mau jungle, mau roamer, mau XP. Biasanya sih kalau di rank, solo rank terutama, nggak ada pak yang mau buang badan. Gak Semua usah bahas solo damage. rank, gak usah bahas solo rank. Iya. Party 5 kita aja nih, yang biasanya buang badan saya pak, sendiri Iya. roamer. Bayangin, assassin masih di jungle, XP maunya damage. Berarti kalau dihitung-hitung lu sama Ki itu sama. Oh iya, Iya, damage taken per menitnya paling tinggi gak sih? Paling tinggi ya, Paling harusnya. tinggi. Dan ini dia teman-teman, audience topic voting kita hasilnya ada di Luke Velbo perubahan. A ternyata ya. Jarang loh, biasanya C yang rame. Nah makanya, apakah memang hasil dari season lalu yang kita udah sempat lirik ya, Randy
Yang mungkin Pak Pulung juga sempat obrolin tadi ya di backstage. Ini emang bener-bener udah ketutup. Kita coba look Vel karena bisa jadi bener-bener bawa perubahan yang signifikan seperti yang sesuai dengan audience top voting kita. Oke, tapi balik lagi ya, di saat ada kata ini akan membawa perubahan, itu bisa ke atas dan itu bisa ke bawah loh. Setuju? Loh, masalahnya gini, EVOS udah pernah di bawah. EVOS juga udah pernah di paling atas. Yep. Lihat nggak tadi kamera pas nyorot ke Luke? Hashtagnya serem loh. Cuma Epos. Cuma Epos. Ayo lo. Dia udah pernah di tertinggi. Iya. Jadi up and down-nya udah dirasain. Betul. Makanya kalau emang di tengah-tengah sekalipun ya kayaknya baru kemarin ya. Esek 3. Kayak season 8 juga Esek 3. Iya, Tapi kan gap-nya jauh banget loh. Kerasa banget ya. Kerasa banget. Dan first game ini menurut gua menjadi hal yang perlu sih buat mereka. Perlu banget. Karena ya kelihatan kemarin kalau first game telat panas Ya. bakal dampak ke nextnya juga. Udah pasti ya. Apalagi kalau kalahnya 0-2 itu buat net game ini lumayan jauh soalnya nanti pengejarannya. Kayak kita kalah 0-2 terus kita menang 2-1 itu mau nggak mau tetap ada minus 1 poin. Minus satunya itu. Iya. Balik lagi kan tergantung sama racikan coach, tergantung sama player-playernya juga. Kalau memang mereka bersinergi nih, let's say kayak kemarin Navi. Kayak player itu tahu, oh hero ini dipick untuk ini ya. Sampai Iya. Balearic pun kemarin muncul dan well perform. Ya kayak masing-masing job desk-nya bener-bener tahu lah. Paham, oh ini dipick buat ini ya. Oh coach gua tuh ngepikin ini tuh buat ini gitu loh. Kayak kemarin Why Not emang menggunakan kata-katanya sendiri deh. Kita pick ini ya, kenapa tidak gitu. Iya, why not gitu. Iya. Pakai aja gitu. Mana bahasanya gas gitu. Oh atau playernya ya yang tiba-tiba ada idenya sendiri kayak coach kayaknya Faramis bagus nih. Why not? Gitu. Why not? Nah, Sikat. Bisa. tapi mumpung masih regular season sih. Trial error. Trial errornya emang tempatnya di sini soalnya. Cuman kemarin kalau kita lihat dari satu match itu aja ya, terlihat apa yang diinginkan sama Why Not terimplementasikan ke anak-anaknya oke bos gitu. Itu dia makanya. Oke, dan kita akan lihat sekarang nih. Akankah racikan dari coach ini sesuai dengan apa yang diinginkan player? Hellcat masih di bench. Hellcat masih. Target khusus untuk Baloy. Ya ini jujur EVOS target bandnya kelihatan banget. Obvious juga ini salah satu signature dari Marcel. Dan kebetulan di patch terakhir juga dia dapetin perubahan yang lumayan oke. Jadi gua rasa memang target band ini di first pick apalagi cocok buat EVOS deh. Ya, apalagi kalau kita udah melihat ya bagaimana adanya Tricky juga sebagai mid laner dari EVOS dan aku mungkin ambil quotes dari Radar Overkill yang bilang EVOS ini kadang sering banget loh munculin mid laner yang out of nowhere tapi tampil. Ya, Kita ambil contoh kan banyak kan sebenarnya. banyak. Banget. One out of nowhere tampil, Luminaire tampil. Tampil 2 kali. Tampil 2 kali, udah mau jadi roamer dulu kan. Iya, jadi pahlawan. Jadi pahlawan, jadi mid laner. Terus siapa lagi banyak sih sebenarnya. Fredrin first pick. Oh, wait. Fredrin melepaskan banyak hero di first pick. Yang kemarin kita sempat lihat juga ada beberapa kayak Valentina muncul loh Lin di first pick. Oh iya, Leo Mort lepas. Tapi gua mau berpikir ekstrim aja. Kalau sekarang juga Isun Sin posisinya bisa tergeser ke gol, Iya. Fredrin bisa saja ke XP dan penemu pertamanya juga kan Luke sendiri, Pak. Wah, tapi kalau misalkan di posisi kayak gini, yang ada di kepalaku malah ini pick Masya sih harusnya. bisa jadi damage ya. Bisa jadi damage. Bisa jadi Masya damage juga. Benedetta Masya Benedetta karena udah ada muncul chip juga kan dan itu dia langsung muncul hero signature Langsung keluar. dari Luke. Dan ini juga merupakan salah satu hero yang sering banget dibawakan ketika dia berjersey Geek Farm. Coba lupakan itu. Oke. X-Board. Masih flex ya, Masih Xbox-nya flex. Ini bisa di jungle kayaknya. Dan masih bisa di EXP juga. Karena melihat potensi dari export EXP juga sangat-sangat besar. Lumayan bisa anti geng juga kalau misalkan dia udah punya immortal kan. Kalaupun nanti di geng sama chipnya lumayan buang resource. Betul. Yang ada nanti fight back dari Geek Farm-nya. Ini enak banget ya, mereka udah punya chip, mereka udah pasti megang satu laning jauh lah. Dan posisinya sekarang Masya. Yang siapapun nantinya, siapa yang mau berhadapan sama Masya gitu loh. Ya. Siapa deh yang mau 1v1 sama Masya gitu. Ya lebih ke cloud-nya pasti yang bakal lumayan tersiksa di sini. Karena target utamanya pasti ke gold lane dan mid lane. Ya. Walaupun mid lane ada beberapa adjustment ya, kayak statusnya dinaikin, diturunin, physical defense yang ditambah dan diturunin juga, tapi in the end kalau misalkan ditabrak sama Masya juga pasti bakal kelimpungan. Benar-benar mau dia pakai spell apapun menurut gua bakal tetap terancam. Iya. Dan ngelihat dari bandnya nih, mid dan juga gold magical damage yang ditutup,
ngelihat adanya Masya masih perlu 2 carry lagi atau midnya utility, Be? Aku malah mikir mid lane-nya bakal utility sih. Mid lane yang buat team fight aja. Buat ngebantuin Chip dan Fredrin juga nanti di area turtle-nya. Lilia? Lilia boleh banget sebenarnya. Karena ada Hilda juga kan. Jadi Ice Queen bakal ngejawab di sini. Dengan line up dari EVOS yang emang benar-benar udah lebih memprioritaskan team fight early game. Harusnya mereka nggak boleh kalah sepak turtle satunya. Ya, make sure udah kuat ya. Ya harus di make sure kuat sih. Cuma export juga true damage ini bisa full mundur, Be. Suyo, Suyo. bentar. Ini buat ngimbangin juga sih kalau misalkan ada perebutan dari turtle ya. Signaturenya main kids juga. Jadi Suyo ini berarti jungle ya? Jungle. Jungle. Oke, match up. Karena bisa bilang ini pik-pikan nostalgia semua gitu jatuh ini, bro. Iya emang. Karena ya mau gimana pun Suyo juga sekarang kan lagi populer banget kan. Ada beberapa yang pakai emblem assassin tetap. Ada juga beberapa yang pakai emblem marksman untuk cari adaptive penetration. Tapi buat setup di turtle atau snatch turtle, ini bakal memungkinkan banget. Karena kan punya soul saver Retri. Kalau dibandingkan dengan Fredrin ya mungkin Fredrin lebih unggul untuk megangin turtle-nya ya. Tapi lebih bisa dipaksa reset. Masih dia Freddy lumayan deh, Be. Ya Fredrin lumayan, tapi buat megangin turtle-nya kan jadi mau nggak mau ketika udah ngeliat Suyo, Fredrinnya bisa decide nih. Lepasin aja, reset aja turtle-nya. Ya. Fight orang dulu. Yang udah-udah banyak gitu ya, tapi wow ini signature Oke. juga ini. Ini signature Balik ya. balik lagi, semuanya kembali. Semuanya kembali ke apapun yang mereka pegang sebelumnya gitu. Iya, iya. udah Dan nyaman ditambah Cetian juga ya untuk mengamankan mid lane-nya. Tapi untuk Granger dari Erlan ini lumayan nostalgia kita ke playoff yang kemarin di mana Erlan bisa mendapatkan banyak sekali point kill. Dan aku sempat baca beberapa kolom komen di sosial media di EVOS. Ya season ini Erlan bakal nabung lagi nih stack Sky Pierce dari siapapun yang bakal dihadapi. Lihat sini, apakah benar yang ditulis sama kolom komentar tersebut? Oke, kita lihat ya bagaimana ntar dividennya nih. Berapa persen nanti dari stack yang bisa dihasilkan. Berapa banyak cemilannya Erlan di Sky Pierce? Namun, pemain-pemain dari Kickpun mereka sudah ready untuk bisa membabat habis siapapun yang akan menjadi lawannya. Sesaat lagi kita akan langsung melihat seperti apa pertarungan yang akan ada di Land of Dawn. K-Unity pun sudah ready. EVOS Farm sudah ready. Jadi langsung saja untuk di hari ini. EPL Arena mana suaranya? Ramai sekali. Vibes malam minggu selalu terasa. Ya. Tapi ya ngeliat Hilda ya, job desk-nya kan sama, screening udah galak banget Baloy. Ya, dia pasti akan ngasih poke damage yang lebih dalam ya. Biar key-nya juga nggak bisa rotasi. Dan bahkan dibikin tricky-nya biar nggak dapetin minion. Ya ini, karena memang hero dari Cetian ini, mid-nya tuh kuat banget sih. Dia mau clear bisa, dia mau freeze lane-nya juga bisa. Yep. Dan Ki terpaksa nih, harus temenin dulu, nggak bisa dilepas-lepas. Oke, sementara itu sekarang Baloy seperti biasa Baloy masuk. Wah, Riki menjadi korban pertama Aboy mendapatkan menu pembukanya. First blood ini untuk Cetian. Memang tadi baru kita bahas kan, Cetian ini memang kuat. Tapi ya kalau ngeliat sampai first blood ini awal yang bagus banget. Ya, awal yang bagus banget untuk Aboy-nya sendiri terutama. Karena emang dia yang dari tadi juga ngebukain bagaimana wave minion, poke-nya juga, targeting-nya juga. Langsung maunya ke arah hero. Enak banget Cetian nge-spam aja terus di awal-awal. Iya, yang penting kalau memang mau nge-freeze, skillnya jangan kena minion. Jangan kena minion, iya. Karena kalau once kena minion pasti bakal rugi banget. Oke, sementara itu untuk sekarang Ki harus mundur dulu. Gak bisa dipaksakan, hanya sisa 1 bar. Lagi-lagi ya. Tapi top lane Albert. Oke. Sedikit. Albert mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Viragar Pore masih ada. Belum level 4, belum ada lagi serangan selanjutnya. Ya mungkin kalau untuk Masya di awal ya beginilah Masya. Dia nggak bisa ngasih damage yang gimana-gimana banget. Mungkin di level 4 udah ada Thunderclap, udah lumayan bisa ngasih impact. Ya, tapi dengan adanya export EXP yang lumayan ngejawab Masya-nya juga ya. Jadi nggak segampang itu untuk bisa mendapatkan level 4 dan langsung connect ke area turtle. Dan seperti yang kita bilang tadi, kalau misalkan di awal, Franklin nggak dapetin turtle-nya ini bakal lumayan berat. Oke, dan Luke sendiri ada the last insanity untuk dikuatkan, dan Luke bertahan dan tidak bisa. 3 player dari Geek berhasil lagi menghancurkan bagaimana defensif di area atas. Ya dia butuh space sih. Harus farming dulu. Bisa dibilang ini dengan turtle pertama didapetin Geek secara cepat. Konsep dan jungle-nya itu sudah mulai patah ya. Tapi jujur ya, ini emang decision dari Geek Farm
pas Kinetic langsung decide untuk ganyak EXP-nya. Dallas prediction. Sendirian, Lagi Pak Pulung bersama Giva. Baru awal musim. Gak apa-apa, berani beda. Oke. Tapi ngeliat early-nya Giva lagi megang banget sih. Iya. Beda 1000 gold. Oke. Mereka terjadi. Untuk sekarang Kenziski yang mulai maju ke depan. Tapi ternyata Baloiski malah menjadi korban dan Ki menjadi orang terdepan. Namun mereka mendapatkan target yang begitu banyak dari Geek. Yup, baru banget. Belum ada beberapa detik dari gue bilang Geek unggul di awal. Pantang dipuji. Langsung dibalikin, gold 1100 hilang. Ya, modal shortcut ya tadi yang didapatkan sama Ki juga. Tepat sasaran juga di area mid lane. Karena laning yang sangat-sangat dinamis untuk melawan teamfight. Jadi mereka memilih untuk area mid lane dan Albert juga mendapatkan 3 kill participation. Early yang tadi dipegang sama Giva langsung hilang, 1000 gold. Langsung imbang sekarang. Dibayar lunas. Dan malah tricky sekarang. Yep. Yang tadi udah sempat kena freeze, kena first blood. Jadi sama aja. Ya. Kayak nggak ada kerugian yang didapatkan sama EVOS jatuhnya. Oke, dan itu pun membuka akses mereka untuk menuju ke arah Reaper yang jauh lebih ke depan lagi ya, Lim ya. Lebih berani lagi untuk Karena invest dari level. mereka di turtle yang pertama sebelum itu kekunci banget kan. Ya, Luke belum 4. Banyak lah, tadi faktornya banyak banget. Di total yang pertama makanya dilepas. Cuma sekarang kayaknya udah gak boleh dilepas lagi nih. Goalnya beda dikit doang. Belum lagi mereka tinggal tunggu shortcut. Mereka bisa ngambil landing jauhnya dulu. Pergerakannya lebih bebas dari Mas. Oke. Dan Ki sendirian, Ki langsung diajar tapi Ki masih bisa pergi. Ya, lumayan bonyok ya. Glowing udah jadi. Ya, berarti untuk nge-punish hero-hero yang memang lumayan badaknya bisa. Atau Dan Ki sendirian sempatkan yang membantu rekan-rekannya. Walaupun Ki yang sudah menghilang terlebih dahulu, namun sekarang masih berhasil diamankan oleh Albert. Bahkan sekarang Marcelnya tertinggal sendirian. Marcel masih sempat bergabung bersama dengan rekan-rekannya, namun Baloy masih cukup berani. Retribution Albert. Lagi-lagi ya. Memang kalau udah senior, hitungannya tuh udah dahsyat banget. Udah parah sih emang. Dia tahu persis ya kalkulasinya seperti apa, kapan dia harus menggunakan retrinya, beradu dengan My Kids. Yang kalau kita lihat My Kids, Sky Pierce, first item. Waduh, langsung dikepoke begitu dan Tricky kembali menjadi korban dan coba dari Albert sendirian numpang lewat. Albert masih bisa bertahan. Jadi memang defense aja. Skypers first item ya. Ya ini kayak mengenai dengan James Punks dari AP Brand yang developin. Dia benar-benar langsung bikinnya first item banget untuk Sky Pierce. Dan nanti emang job desk-nya dia akan lari ke Queen Swing seperti biasa untuk bermain dengan Blade Surge. Ya. Tapi masalahnya harus bisa snowball sih untuk make it. Ya pakai emblem assassin juga sih tadi. Tadi memang gak mau main farming deh. Ya nggak mau main farming. Oke, Traki karena sempat untuk bisa dapatkan lagi beberapa poin kill enggak ternyata. Oh, tapi mulai berasa ke bawah sih. Apalagi beberapa kali dengan adanya team fight atau skirmish yang terjadi. Ini Tricky juga udah ready dengan adanya Glowing One. Jadi bawah harus respect sedikit. Walaupun dia ada di dalam rumput, tapi bukan berarti damage-nya nggak cukup. Oh, mundur lagi. Siaman sih. Dari player gold masih Erlan ya. Ya. Paling tinggi. Ya ngeliat dari landing EVOS di awal. Erlan doang yang aman lah bisa dibilang. Dia menang landing, dia dapat turret juga di bawah. Dan ada 3 assist juga didapatkan. Jadi sangat oke untuk di early game seperti ini. Ya, sementara itu 2 melawan 3. Albert masih berusaha untuk bisa pulang. Tapi untungnya masih ada Tricky. Keras banget ini Baloiski. Gak bisa untuk dimakan ya. Karena selalu Dreadnought Armor. Jadi paket lengkap defense ada. Gak mungkin dimakan sih. Enak nih, Erlan asisnya udah 3, udah mulai ngomel-ngomel dia nih. Wih, ini kok yang 3 bukan kill saya. Kebalik ya, kebalik. Asis doang nih. Tapi ya, tahu mungkin bisa jadi lahan kill juga untuk Erlan. By the way, Erlan join berarti sekarang. Dagangan 5 man, dengan adanya shortcut, ya ada masalah lu bisa join. Oke, Erlan butuh poin kill. Sebenarnya sekarang Baloiski langsung menuju ke arah belakang dan Tricky coba menjadi korban tapi totalnya tetap menjadi milik dari Illuminati Square Force. Bahkan sekarang Baloiski yang tertinggal sendiri langsung dikeprak begitu saja. Baloy berusaha bisa kabur, Luka hadir dan ada 1 poin kill sekarang udah dimiliki oleh Erlan. Erlan yang masih berusaha bisa mengatakan damage walaupun ada last insanity tadi tepat dilepaskan di tengah-tengah pertempuran. Pertukaran yang sebetulnya kurang adil karena mereka 2 ditukar 1. Tapi hasil positif dari EVOS totalnya masih ke mereka. Lagi ya last hit dari Albert. Tertuju ke area objektif 2-1 EVOS jadi menang secara objektifnya. Ini yang sempat kita bahas tadi, jangan sampai kalau dari segi objektif karena emang mereka udah bawa Fredrin, mereka udah bawa chip bahkan ditambah lagi nih untuk fight 5-nya akan dipermudah dengan adanya shortcut. Sekarang tinggal menunggu setup menuju ke area Lord juga terutama. Teamfightnya akan ada di area bawah, skirmishnya mungkin bisa di atas.
Karena kita tahu sendiri kan, far lane-nya atau lane jauhnya bisa dimainkan sama Cloud dan Chip. Oke. Bom waktunya pun ada di XP. Luki ini semakin lama semakin berbahaya. Sementara kalau ngeliat dari defense, XP-nya ini lebih ke XP badan gitu kan, yang dia akan poking damage di depan aja. Jadi pressure ke Golden ini beda. Kalau dari kick dia akan under pressure banget, kayak tadi mungkin bakal tabrak belakang. Sementara kalau dari defense dia bakal tabrak belakang. Yep. Nah, sekarang Baloyski terjebak sendirian. Baloyski ditarik ke belakang dan itu dia. Baloy menghilang, Tricky aman. Langsung ya. Ternyata memang untuk makan damage segini tuh udah bisa. Damage itu udah cukup. Dia ospek mulu tadi. Ya, dan jangan lupa juga ya, ada Malefic Roar dari Erlan. Karena dia juga udah bisa lebih mudah untuk mendapatkan damage ke arah Baloy. Lebih mudah ngepenat Baloy-nya juga. Yep. Wih. Hebat kamu, Bud. Hebat kamu, Bud. Dia Dia turun nggak? turun, dia Dia turun naik. apa naik nih? Kacamatanya pindah ya? Iya, dia pokoknya lagi restream. Iya. Langsung kalian bisa kunjungi channel official streamer MPLID. Ada Geek Cadira. Hebat kamu, Budi. Hebat. Iya. Boleh. Radiant Armor. Plating time juga udah dari untuk Albert memang jadi fokus badan ya. Dia item defense sama item defense keras. Bulldozer reduction dan lain-lain. Kepada tuh Tricky. Jalannya ditutup banget. Itu screening yang memang harus kayak gitu ya sih screeningnya. Karena bahaya juga sih buat Aboy-nya. Karena Aboy kalau misalkan sekali aja kena Feather Ice Strike, dia kayak kedilat dari teamfight. Oke, Baloy masuk ke belakang. Siapa lagi yang mendengarkannya? Tapi ternyata Erlan masih sempat untuk bisa menggocek dan juga menyelamatkan diri. Hanya satu sekarang Erlan mendapatkan poin ketiganya. Ya, soalnya kan sempat dibuka. Set. Oke, 1v1. Kali ini terlihat. Kejar bisa dan Lucky masih bisa selamat. Kita pressure yang bikin mereka akan stop dulu Iya. objektifnya. Dan dodge yang bagus dari Mykits ya, karena dia sempat untuk blade search ke belakang. Blade of Despair untuk Luke. Dia udah punya damage yang sangat-sangat masif sekali. Satu kali Thunderclap, Mykits harus cepat mungkin untuk build itemnya sih. Jujur minimal Queen Swings agar dia bisa kabur dari kejaran Masha. Kayaknya kok Rex dulu. Orang slow, Hunter. Hunter Cooldown. jadi. Kayak cooldown ya. Biasa tuh ya, King of Biasa. Style. King of Style mainnya cooldown, tapi buat sekarang bandingkan dengan Albert yang dia punya antik, dia punya Radiant Armor juga, dia sangat bisa untuk membarengi Aboy. Dia magic damage-nya pasti bakal tahan. Kalian tinggal nungguin aja sih untuk next-nya, Chestus Moldron lah. Agar gak bisa kena burst, dan itu dia yang aku maksud. Aboy, sekali aja kena Feather Ice Strike, akan sangat berasa dari Tricky. Dia nggak punya dash, dia nggak bisa escape dari area Feather Strike-nya. Dan pressure landing jauhnya juga ini bakal jadi sesuatu yang bikin Geek sulit. Mereka mau set up di objective floor-nya kah? Atau mereka mau defense di atasnya kah? Boleh. Oke, coba lihat di atas. Look, 1v1 situation. Balik bagian bawah. Balik dan juga Ki. Masih mencari posisi. Fokusnya masih clear sih tadi untuk Luke-nya. Sementara ya Geek nggak boleh ngelepasin momen ini. Mereka harus paksa, mereka harus coba. Aboy? Dan Aboy hampir saja. Kenzie terkena sekali, ada satu Wheel of Nether sekarang yang udah dimiliki oleh Erlan. Sementara itu akan seperti apa lagi pertempurannya loh? Kereset. Akhirnya mundur ya. Sebenarnya udah oke tadi ketika Geek dari Luke-nya recall kan. Jadi shortcut nanti nggak bisa dimasukin Marcel. Dan sekarang lagi-lagi Geek harus pegang, nggak boleh sampai terlepas dari momentumnya. Ini kalau misalkan mereka lepasin sekali ya, Albert yang pegang. Wah, Yulato tertangkap basah. Tamatlah sudah kisah dari Kenzie barusan. What? Gold yang didapetin? Oke, sementara Kia mencoba bisa mundur lagi. Feather Ice Strike menjadi satu pelindung yang begitu baik pula Marcel. Terkena beberapa hit. Mereka terlihat pas mau kontes sih. Defense mereka nggak mau ngelepas mobil dengan mudah vision di Korea Baloy dan Mike Oke, Baloyski mencoba untuk menjadi orang terdepan. Kita ditangkan kalau diajar. Nelotnya menjadi milik dari Albert. Maka sekarang Mekin siap pun harus meregang nyawa. Lah sisa di dia melejak. Panggilan langsung menuju ke arah Albert. Tapi Marcel hanya menjadi pundi-pundi tambahan untuk Erlan. Lord tetap untuk EVOS, Retribution Albert, lagi dan lagi. Wow. Senior atau jam terbang memang gak bisa bohong. Albert masih dengan Battle of Retribution yang Arthas's Wrath. Yang tentu targetnya bukan Mykits, tapi targetnya adalah Lord Lin. Dia tahu kalkulasi damage-nya. Minimal dia bisa memberikan 1000 sampai dengan 2000 damage dengan darah seperti itu. Dan Luke yang lagi-lagi dia pakai Masha-nya targeting, ngedelete belakang. Dan menjadi kembalinya Masha dari Luke di season 17 tahun terakhir. Digunakan di season 15. Kita tunggu dan shotgun. Kenzie kembali menjadi korban coba dan Luke masuk terlalu dalam. Luke mencoba bisa mengejar tadi tapi Baloyski menjadi korban
lagi area dari satu serangan dari bagian bawah, tapi Lord tetap menjadi milik dari Ball. Marcel Jet down. Sementara itu coba ada pergerakan Megis mencoba untuk bisa menyelamatkan diri Aboy. Harus berhati-hati, Erlan memiliki stack yang sangat tinggi. Itu dia sudah mulai panen stack Skypiercer. Melepaskan Granger dari Erlan. Jawabannya belum ditemukan juga, tapi mid lane boleh masuk kembali. Hanya ada 2 player dari King akan seperti apa lagi defense yang mereka buat. Karena Tricky-nya sudah ada penalize right. Kenziski kembali, mereka punya tambahan 1 defensive pula dan Balwaiski kembali muncul. 3 besar hilang, Gifem dalam ancaman yang cukup serius. Walaupun garis besar mereka masih bisa bertahan. Ya emang bahaya ya, kalau dalam area dari Dangerous Grass, Kumar bisa terjadi dimanapun, di bush manapun, dengan trap seperti apapun. 2 kali berarti shortcut. Itu dia. Kita lagi bacain Novato Hack tadi barusan ya. Iya. Di bagian atas, bener-bener shortcut, di bawah Kenzie yang terjebak. Jadi Kenzie 2 kali tumbang, bener-bener di timing yang sangat-sangat buruk sekali. Yang pertama pas ada Lord, yang kedua pas Lord lagi march ke area bawah sehingga Diva kehilangan Ki. Oke. Dan Ki-nya mencoba untuk bisa masuk ke area belakang, tapi Megis menjadi korban dan double kill. Padahal sudah start dari Erlan, bahkan terus sekarang coba Erlan yang masih belum bisa melakukan tanpa triple kill. Maniac looking for savage karena masih menyisakan Aboy sendirian. Bisakah Erlan mendapatkan hal tersebut karena Maniac sudah di tangan? Wah, minionnya mulai masuk walaupun sama kayak waktu spawnnya, tapi gak bakal dilepas. Oke, dan ini dia waktunya mereka mendapatkan kemenangan Aboy. Legendary untuk Erlan. Pembukaan yang sangat-sangat ganas. Sang macan putih melahap habis Gifem tanpa balas. Mungkin memang early game mereka terlihat sedikit kacau, tapi masuk di mid. Late game mereka pegang semua, kendali semua ada di bos. Terlalu ganas, Prof. Terlalu dicabik-cabik ini mah. Ya sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan dengan Granger Erlan ya. Ini juga udah pegangan banget, itu udah hero signature dia banget. Dengan Skypierce, dia akan menamai satu-satu siapa targetnya nih. Skypierce lagi. Semua di absen sampai dengan total 12 kill. Full item juga tadi. Dengan respect dari Wind of Nature, dia ganti dengan Rose Gold Meteor. Dan Maniac lagi. Minggu pertama benar-benar banyak banget Maniac yang terjadi. Panen Maniac. Hari pertama ada, hari kedua udah ada. Dan flank terakhir tadi sih, itu Ki benar-benar cari blind spotnya. Dia nggak ngincar Aboy karena dia tahu oke, Aboy masih ada pasif nih, nggak bagus. Oke, nanti pertanyaannya, ini Ki atau Kenziski yang ada missnya? Wah, Karena posisinya mereka dari Kenziski udah di depannya ya. Kenziski 2 kali ketangkep sih, itu lumayan fatal, lumayan Iya. kritikal juga. Dan kita tahu Kenziski ya, dia kan emang mungkin lumayan sering untuk menggunakan hero-hero anomali ya. Sun Goldman salah satunya, Shin Goldman. Jadi dibedakan dengan Cloud yang dimana dia emang lebih butuh untuk fight duluan ke depan. Kita agak berbeda dan langsung Gokilnya pusing pala lihat. Tapi memang udah ada gambarannya. Nah, dari awal kan Goldman doang yang menang. Sidelines-nya yang mungkin di EXP kalah. Karena sama kena geng. Terus turtle-nya juga yang pertama keambil. Tapi gara-gara satu shortcut dibalikin. Betul. Grangernya Erlan dapat 3 assist. Yap. Bawahnya dapat turret, menang lagi. Apa? Harus kita target bench di sini. Granger Kebanyakan masih ya. Fanny tadi udah benar. Susu udah benar. Ya. Kalau tambah Granger lagi ada yang lepas dong nantinya. Iya sih, bandnya memang jatah bandnya tambahin jatah band. Tapi ya tadi itu yang nyaman mereka. Kalau kita lihat dari season kemarin, ya dari season aktifnya Luke. Masya, Benatas. Udah bukan band bola lagi. Nah, coba sekarang kalau misalkan Fanny Ben, Masya Ben, Granger Ben Sucin lepas. Iya. Iya, lepas. Ya. Banyak. Bagus kalau Mars Tricky juga walaupun nafas belum tampil. iya, selalu ada space ya. Space all the space. Space dikasih banyak depannya. Banget. Luke walaupun damage, tapi di depan. Itu ngedorong langsung. Dan ini mungkin jawaban dari teman-teman yang bertanya-tanya. Apa ya? Kok masih beberapa pemain yang senior lah maksudnya. Kayak bukan ngambil pemain yang testing banyak ya, itu pemain-pemain muda. Oke. Ya mungkin jawabannya karena ini, karena pengalaman mereka untuk bisa dengan tenang balik playstyle yang udah dipegang sama Gifem. Mereka langsung main pelan, main pick off-nya, main bikin misplay. Maksudnya itu bener-bener jadi misplay yang bener banget gitu. MVP tiba. Seperti biasa. Ini kira-kira siapa
yang bakal jadi MVP tiba-tiba. Tiba-tiba MVP. Kayaknya kalau Albert nggak tiba-tiba deh. Kalau Albert kayaknya alasannya karena dia berhasil ngambil banyak banget objektif. Jadi gamenya imbang. Dia mungkin ngebuka buat Elan. Mulai dari partner kedua ya tadi ya. Iya kayaknya. Dan partner kedua, partner ketiga, Lord juga yang hampir dapat momen hits loh. Iya. Di awal sih benar-benar EVOS susah banget gerak ya. Sebelum di level 4, sebelum kontes turtle yang pertama. Tapi tragedi Kumar di area bush bawah Dangerous Grace ini emang jujur ya, kayak nggak bisa ditoleransi sih Lim. Karena hal tersebut yang ngebuka window besar banget untuk EVOS, sehingga mereka bisa dapetin fight-nya, Lord-nya, dan Lord-nya pun langsung membabat habis 3 base turret. Iya. Tapi ada di posisi serba salah tuh. Kalau nggak nge-kill sama sekali, berarti dia nggak ke depan, nggak terlalu to back. Ngandelin Zetian dong bakal susah. Tapi kalau dia muncul, Luffy akan matanya ke sana. Iya. Jadi agak susah sih, memang tadi kondisinya nggak memungkinkan juga untuk Kenji. Ya bukan timing yang dia harus masuk kan sebenarnya. Iya di sini. Timing yang emang dia harusnya nggak lewat situ. Karena dia nggak dapetin informasi apapun. Atau mungkin ya sekali lagi ya ini tidak dimainkan yang open sama close push-nya. Yang dia kalau misalkan mainin matanya tuh yang di atas. Jadi dia mungkin belum dimainkan sama Gifam tadi. Ini sih bagus banget. Nah dari sini nih. Tadi memang serba salah di Kenji itu. Dia pasti harus nge-damage kan. Makanya dia agak sedikit ke depan. Tapi tiba-tiba Ki datang dari tempat yang nggak di-expect gitu loh. Dan animasinya kita di duluan gitu. Jadi Mau kabur kemana juga udah langsung ikut Kejar benar. kan targetnya juga ada dua kan. Tadi kan ada Aboy, kalau enggak ya udah bakal langsung ke Kenji. Ternyata kalau dapat duel lebih bagus karena ada Night Six dan juga ada Kenji. Wow, itu dia. kasihan Kenji di ulang tahunnya ya dikagetin sama dia. Wah, Sering sih kayak gitu. sering sih. Tapi ya, gue bisa bilang Pilihan masih bagus gitu loh. Kemana pasti akan menuju ke arah dia. Ya karena kan balik lagi ke trio midnya kan. Trio midnya menang, kadang dia menang. Tapi bayangin, Gifam udah menang trio midnya tadi. Tricky jadi korban first blow-nya Aboy. Top lane, 3 poin dead di awal. 3 poin di awal pokoknya. Tapi tiba-tiba langsung balikin. Jadi menurutku kayak emang trio midnya itu ternyata bisa ngimbangin Gifam. Walaupun dengan keuntungan 1100 gold tadi. Dia langsung lunas itu. Langsung lemas. Dan gara-gara itu Erlang dapat assist, dapat uang, bawah juga kalah. Kayak susah juga tadi untuk kembalinya ya. Gimana memang kan gue udah bilang Masnya ini belum waktu. Kalau dikasih waktu ya udah dia meledak nantinya. Ditabrak Xbox nggak bisa nahan. Iya. Karena ya Xbox-nya juga di sini kan sudah garam pecah, udah langsung bisa pas sama Erlang. Tembak lagi. Ada front to back sama Granger, Parsha. Agak susah sih. Iya, apalagi kan kita tahu ya, Granger Parsha ini lumayan bisa beberapa kali jadi combo juga kan yang sangat-sangat mampu di lane 1. Pakai Fire Aspect dan Sonata, ya lu nggak bisa datang ke objektif gitu. Combo lain itu pasti bonyok. Kombonya combo. Masalahnya jauh BLDR. Iya, jauh nembaknya juga kan. Yang satu jadi jauh, yang satu jadi sama. Erlang juga damage gila-gilaan. Maksimalin banget lah. 2000. Dan disusul dengan Ki juga ya gitu. Walaupun juga Aboy masih pegang damage tertinggi, 1.000. Dari awalnya juga terasa. Dan Tricky mungkin karena targetnya memang Aboy. Jadi dia akan buka secara efek ke Aboy. Ya, itu secara nggak langsung dia dari team fight. Makanya kalau tiba-tiba ada satu yang keculik, ya itu karena Tricky yang benar-benar bisa nge-delete satu Aboy. Jadi Aboynya nggak bisa backup temen-temennya. Yang punya damage juga sangat minim dari Gifam. Main hit Skypierce, tapi Skypierce-nya bisa dibilang di sini nggak terlalu aktif. Jadi ya jujur nggak bisa dapetin momentum yang mau dia gambarkan atau dia tunjukkan.